Fira dengan NIM 1052-1015, mahasiswa angkatan 5 semester 6 Seol Furkon Kota Prabumuli. Baik, di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul kebijakan moneter konvensional. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, saya mau tanya nih ke kalian, apa sih pengertian dari kebijakan moneter konvensional? Apa saja instrumen dari kebijakan moneter konvensional? Apakah ada perbedaan antara kebijakan moneter konvensional dengan kebijakan moneter syariah? Ciri-ciri kebijakan moneter konvensional seperti apa, dan masih banyak lagi yang akan saya bahas di video selanjutnya. Pengertian kebijakan moneter konvensional. Kebijakan moneter konvensional merupakan pendekatan yang terstruktur dan umum digunakan oleh bank sentral untuk mengatur kegiatan ekonomi negara dengan tujuan mencapai stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kebijakan moneter konvensional merajuk pada serangkaian tindakan yang diambil oleh bank sentral atau negara untuk mengelola pemasakan uang, suku bunga, dan kredit dalam upaya mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam perekonomian. Selanjutnya, perbedaan antara kebijakan moneter konvensional dengan kebijakan moneter syariah. Poin pertama terletak pada prinsip dan nilai. Kebijakan moneter konvensional didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi konvensional yang tidak mempertimbangkan nilai-nilai syariah Islam. Prinsip-prinsip ini mungkin melibatkan penggunaan bunga atau riba dan instrumen keuangan konvensional. Sedangkan kebijakan moneter syariah didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam yang melarang riba dan transaksi yang bersifat spekulatif atau merugikan pihak lain. Instrumen keuangan syariah didasarkan pada prinsip keadilan, kebersamaan, dan ketidakberpihakan. Selanjutnya, terletak pada instrumen keuangan. Nah, kebijakan moneter konvensional menggunakan instrumen keuangan konvensional seperti suku bunga, operasi pasar terbuka, dan investasi valuta asing. Sedangkan kebijakan moneter syariah menggunakan instrumen keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam seperti mudharabah, musyarakah, dan prinsip bagi hasil murabahah. Selanjutnya terletak pada tujuan akhir. Tujuan utama kebijakan moneter konvensional adalah mencapai stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, dan merangsang pertumbuhan ekonomi. Sedangkan tujuan kebijakan moneter syariah tidak hanya mencakup aspek stabilitas ekonomi, tetapi juga mencakup pencapaian kesejahteraan sosial, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian terletak pada sumber hukum. Nah, kebijakan moneter konvensional didasarkan pada hukum positif dan prinsip ekonomi konvensional yang umum diterima. Sedangkan kebijakan moneter syariah didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam syariah yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis, serta fatwa dari ulama dan lembaga keuangan syariah. Dengan perbedaan dalam prinsip instrumen, tujuan, dan sumber hukum tersebut, kebijakan moneter konvensional dan kebijakan moneter syariah menunjukkan pendekatan yang berbeda dalam mengelola kebijakan moneter sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip yang mendasarinya. Selanjutnya, tujuan dari kebijakan moneter konvensional. Beberapa tujuan utama dari kebijakan moneter konvensional, salah satunya ada stabilitas mata uang. Salah satu tujuan utama kebijakan moneter adalah menjaga stabilitas nilai mata uang negara. Bank sentral berupaya untuk mencegah terjadinya fluktuasi nilai mata uang yang berlebihan yang dapat berdampak negatif pada perekonomian. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan mengatur suku bunga dan likuiditas pasar. Bank sentral berperan dalam menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan sektor real dan peningkatan produktivitas. Kemudian,
kestabilan harga. Bank sentral berusaha menjaga stabilitas harga agar inflasi tetap terkendali dalam batas yang dapat diterima. Tujuan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya inflasi yang berlebihan atau deflasi yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi. Selanjutnya, pengendalian inflasi. Salah satu fokus utama kebijakan moneter adalah mengendalikan tingkat inflasi. Bank sentral menggunakan instrumen kebijakan moneter untuk menekan inflasi agar tetap berada pada tingkat yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Terakhir, kesempatan kerja. Kebijakan moneter juga bertujuan untuk menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas dengan memperkuat pertumbuhan ekonomi dan mempengaruhi tingkat pengangguran dalam perekonomian. Melalui pencapaian tujuan-tujuan tersebut, bank sentral dapat memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi negara dan menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya, instrumen kebijakan moneter konvensional. Instrumen kebijakan moneter konvensional terdiri dari 6 instrumen. Yang pertama, suku bunga. Poin yang kedua, operasi pasar terbuka. Poin ketiga, reserve requirement. Poin keempat, intervensi valuta asing. Yang kelima, penetapan target inflasi. Dan yang terakhir, penetapan sistem nilai tukar. Instrumen-instrumen ini digunakan oleh bank sentral untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan moneter dan menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan kebijakan moneter konvensional. Kebijakan moneter konvensional memiliki beberapa kelebihan yang penting. Poin yang pertama, pemeliharaan stabilitas harga. Salah satu kelebihan utama dari kebijakan moneter konvensional adalah kemampuannya untuk menjaga stabilitas harga dalam perekonomian. Dengan mengendalikan inflasi, kebijakan moneter dapat mencegah terjadinya fluktuasi harga yang merugikan konsumen dan produsen. Kemudian, pengaturan tingkat bunga. Kebijakan moneter konvensional memungkinkan bank sentral untuk mengatur suku bunga yang dapat mempengaruhi tingkat investasi dan konsumsi masyarakat. Dengan menurunkan suku bunga, kebijakan moneter dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian, peningkatan likuiditas. Melalui operasi pasar terbuka dan kebijakan lainnya, kebijakan moneter konvensional dapat meningkatkan likuiditas dalam sistem keuangan, memudahkan perbankan dalam memberikan kredit kepada individu dan bisnis. Yang keempat, pengendalian kredit. Bank sentral dapat menggunakan kebijakan moneter untuk mengendalikan sejumlah kredit yang tersedia di pasar. Hal ini dapat membantu mencegah terjadinya gelembung ekonomi dan krisis keuangan. Yang terakhir, peningkatan investasi. Dengan menciptakan kondisi keuangan yang stabil dan kondusif, kebijakan moneter konvensional dapat mendorong peningkatan investasi dari sektor swasta yang pada gilirannya dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, kebijakan moneter konvensional memiliki peran yang penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Selanjutnya, kekurangan dari kebijakan moneter konvensional. Kebijakan moneter konvensional meskipun memiliki kelebihan juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu dipertimbangkan. Pertama, keterbatasan efektivitas. Salah satu kekurangan utama kebijakan moneter konvensional adalah keterbatasan dalam efektivitasnya dalam mengatasi masalah ekonomi. Terkadang, kebijakan moneter tidak mampu memberikan respons yang cepat dan tepat terhadap perubahan kondisi ekonomi. Yang kedua, resiko gelembung ekonomi. Kebijakan moneter konvensional yang terlalu longgar dalam pengaturan suku bunga dan menyebabkan munculnya gelembung ekonomi, di mana harga aset seperti saham atau properti menjadi terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan nilai sebenarnya. Kemudian, kesenjangan ekonomi. Implementasi kebijakan moneter konvensional seringkali tidak merata dalam dampaknya, sehingga dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan ekonomi antara kelompok masyarakat yang lebih mampu dan yang kurang mampu. Yang keempat,
tingkat pengangguran. Kebijakan moneter konvensional yang tidak tepat dapat berdampak negatif pada tingkat pengangguran, terutama jika kebijakan tersebut tidak mampu merangsang pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Yang terakhir, inflasi tidak terkendali. Penggunaan kebijakan moneter konvensional yang tidak tepat dapat mengakibatkan inflasi yang tidak terkendali, yang pada akhirnya dapat merugikan konsumen dengan daya beli yang semakin menurun. Dengan memahami kekurangan-kekurangan tersebut, penting bagi pemerintah dan bank sentral untuk mempertimbangkan secara cermat dalam merancang kebijakan moneter agar dapat meminimalkan dampak negatif dan meningkatkan efektivitas dalam mencapai tujuan ekonomi yang diinginkan. Materi yang terakhir, ada ciri-ciri kebijakan moneter konvensional. Ciri-ciri kebijakan moneter konvensional meliputi beberapa aspek yang penting dalam pengaturan kebijakan ekonomi suatu negara. Yang pertama ada transparansi dan komunikasi, 2 stabilitas harga, 3 pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, 4 pengendalian siklus bisnis, dan yang terakhir penggunaan instrumen konvensional. Dengan adanya ciri-ciri ini, kebijakan moneter konvensional menjadi instrumen yang penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan menciptakan kondisi yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara. Itulah pembahasan tentang kebijakan moneter konvensional. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.